Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaik Raja Ranjafir dari Homes Pagi A dengan NIM 231151060. Izin memaparkan tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan PT Bumi Resource Tbk. Pertama-tama ada pendahuluan. Tujuan utama dari sebuah entitas bisnis adalah meningkatkan nilai entitas tersebut. Meningkatkan nilai suatu entitas harus dibarengi dengan peningkatan kinerja perusahaan pula. Salah satu aspek yang dapat dilihat dalam rangka penilaian kinerja adalah dengan meningkatnya penjualan, dan semua hal tersebut dapat direfleksikan dalam suatu laporan. Laporan yang menggambarkan perkembangan finansial perusahaan dari suatu periode tertentu. Laporan tersebut biasa disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Esensi laporan keuangan sangat penting mengingat dari laporan keuangan berbagai keputusan penting mengenai kelangsungan hidup dari entitas bisnis terjadi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyedia informasi yang penting bagi user of information dalam Statement of Financial Accounting konsep. Nomor 1, dijelaskan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan bisnis dan ekonomi. Agar dapat memberikan informasi yang berguna, maka laporan keuangan harus berkualitas. Menyediakan informasi yang berkualitas tinggi adalah penting karena hal tersebut akan secara positif mempengaruhi penyediaan modal dan pemegang kepentingan lainnya dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan alokasi sumber lainnya yang akan meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan. Di sini ada tujuan laporan keuangan. Kasmir menyatakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Menyatakan analisis rasio merupakan alat analisis yang berguna apabila dibandingkan dengan rasio standar. Terdapat dua macam rasio standar yang lazim digunakan. Yang pertama adalah rasio yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun lampau. Yang kedua adalah rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan perusahaan yang dianalisis. Rahardjapura menyatakan analisis rasio adalah membandingkan antara satu angka dengan angka lainnya yang memberikan suatu makna. Dan juga ada laporan keuangan menurut Fahmi, menyatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut atau PSK nomor 1 revisi 2009 menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau. Sekarang, keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan rencana pada waktu yang akan datang. Rahajapura 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dan proses akuntansi selama periode tertentu. Harahap pada 2007 menyatakan bahwa laporan keuangan dalam suatu perusahaan sebenarnya merupakan output dari proses atau siklus akuntansi dalam suatu kesatuan akuntansi usaha, di mana proses akuntansi meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu ada yang pertama ada mengumpulkan bukti transaksi, yang kedua ada mencatat transaksi dalam jurnal, yang ketiga ada memposting dalam buku besar dan membuat kertas kerja, dan yang keempat menyusun laporan keuangan. Tujuan penulisan menyatakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dalam satu laporan keuangan atau lantar komponen yang ada di antara laporan keuangan,
Kemudian angka diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Muslis pada 2003 menyatakan analisis rasio merupakan alat analisis yang berguna apabila dibandingkan dengan rasio standar. Terdapat dua macam standar yang lazim digunakan. Yang pertama adalah rasio yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun lampau. Yang kedua adalah rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan perusahaan yang dianalisis. Menurut Raharjapura pada 2011 menyatakan analisis rasio adalah membandingkan antara satu angka dengan angka lainnya yang memberikan suatu makna. Kegunaan laporan keuangan, menurut Fahmi, menyatakan laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari satu ke waktu untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai. Tujuannya, laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Pengertian rasio keuangan. Kashmir pada 2012 menyatakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Muslis menyatakan 2003 analisis rasio merupakan alat analisis yang berguna apabila dibandingkan dengan rasio standar. Terdapat dua rasio standar yang lazim. Yang pertama adalah rasio yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun lampau. Yang kedua adalah rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan perusahaan dianalisis. Di sini ada hubungan rasio keuangan dan kinerja perusahaan. Fahmi pada 2012 menyatakan rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan sangat banyak jumlahnya, dan setiap rasio itu mempunyai kegunaan masing-masing. Investor, ia akan melihat rasio dengan penggunaan paling sesuai dengan analisis yang ia lakukan terhadap rasio tersebut. Tidak mempresentasikan tujuan dari analisis yang akan dia lakukan, maka rasio tersebut tidak akan dipergunakan karena dalam konsep keuangan, dengan nama fleksibilitas artinya rumus atau berbagai bentuk formula yang dipergunakan haruslah disesuaikan dengan kasus yang diteliti. Ada metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka, diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dengan sampel atau populasi. Data yang digunakan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu sumber pertama ada data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara, yang secara khusus dikumpulkan oleh penulis. Yang B, ada data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis antara lain ada gambar umum PT Bumi Resources Tbk, ada laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk tahun 2009 sampai 2011 yang meliputi neraca dan laba rugi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang ini dimaksud untuk memperoleh sejumlah data berupa laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk. Yang kedua ada wawancara. Penelitian ini dimaksud untuk memperoleh sejumlah data mengenai gambaran umum PT Bumi Resources Tbk. Ada yang ketiga ada dokumentasi. Penelitian ini dimaksud untuk mendukung data sekunder PT Bumi Resources Tbk. Metode analisis data. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Ialah menjelaskan hasil penelitian yang berupa data-data laporan keuangan yang berhubungan terhadap kinerja perusahaan. Data berupa informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak manajemen dalam bentuk laporan keuangan
yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diperlukan dapat menunjukkan informasi mengenai rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Hasil penelitian dan pembahasan. Bisa dilihat ya, di sini ada tabel dari hasil penelitiannya. Dan ada hasil pembahasannya, yaitu pada tabel 3, diketahui pada tahun 2009 sebesar 30% dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan nilai rasio menjadi 32%. Meskipun terjadi penurunan dan volume penjualan, tetapi gross profit margin mengalami peningkatan karena naiknya harga komoditas batu bara. Sedangkan pada tahun 2011, gross profit margin rasio mengalami kenaikan 7%. Mengikuti tren perkembangan dari komoditas batu bara yang meningkat, return on investment ROI mengukur pada kemampuan perusahaan dengan menghitung jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Pada tabel 4, hasil pembahasan diketahui pada tahun 2009 sebesar 3,2% pada tahun 2010, nilai rasio ini mengalami peningkatan dari 3,2% menjadi 3,7%. Peningkatan ini terjadi karena meningkatkan nilai laba bersih sesudah pajak lebih kecil. Dari peningkatan nilai total aktiva, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan nilai rasio menjadi 2,9%. Penurunan ini terjadi karena nilai laba bersih sesudah pajak lebih kecil dari peningkatan nilai total aktiva. Di sini ada yang return of equity atau disebut ROE juga. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tabel kelima, yaitu diketahui pada 2008 sebesar 24,06% pada tahun 2009, nilai rasio ini menurun menjadi 20,17%. Ini karena terjadi peningkatan pada nilai laba bersih sesudah pajak lebih kecil pada peningkatan nilai total modal. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan nilai rasio yang drastis menjadi 18,28% akibat terus menurunnya nilai laba bersih sesudah pajak. Ada net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Pada tabel 6, diketahui pada tahun 2009 sebesar 5% dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan nilai rasio sebesar 4% menjadi 9%, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan nilai rasio menjadi 5%. Penurunan ini terjadi akibat penurunannya nilai laba bersih, sedangkan penjualan terjadi peningkatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, rasio likuiditas. Secara keseluruhan, keadaan perusahaan berada dalam keadaan baik, meskipun selama kurun waktu dari tahun 2009 sampai 2019 berfluktuasi, makin tinggi nilai rasio likuiditas menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Keadaan perusahaan tahun 2009 sampai 2011 berada pada posisi solvable. Hal ini dapat dilihat bahwa keadaan modal perusahaan cukup untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor. Yang ketiga ada rasio probabilitas. Secara keseluruhan, dari tahun 2009 sampai 2011, keadaan perusahaan berada dalam posisi baik, karena mengalami peningkatan seiring kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Saran yang saya dapat sampaikan, yang pertama ada perusahaan harus meningkatkan likuiditasnya. Meskipun dalam kondisi liquid, tapi akan lebih baik jika perusahaan meningkatkan likuiditasnya untuk menjaga kepercayaan bagi para kreditur. Yang kedua ada solvabilitas. Perusahaan berada pada posisi baik. Keadaan ini harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada profitabilitas. Perusahaan berada pada posisi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam keadaan baik, dan keadaan ini harus tetap dipertahankan oleh perusahaan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.